Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya dalam bentuk PPT atau presentation. Di sini saya mengambil judul yaitu implementasi front-end web dev pada sistem informasi website Liputan 6. Oleh saya sendiri yaitu Ringo Galisa Dewo dengan NIM 118140076 dari kelas metodologi penelitian RB dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Winda Yulita SPD MCS. Oke, sebelum kita masuk ke bagian penelitian, ada baiknya kita harus membahas dulu tentang latar belakang penelitian kita ini apa sih kira-kira ya. Oke, kita membahas dulu untuk website ini. Yang pertama itu, website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage. Menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Front-end developer ini bagian dari ini saya ya. Bagian dari hal yang saya tekuni pada penelitian ini yaitu front-end developer. Jadi sebelum kita masuk ke bagian penelitian yang saya ajukan nanti, kita harus tahu dulu apa itu front-end developer. Oke, front-end developer itu adalah orang yang berperan mengembangkan tampilan situs atau aplikasi melalui HTML, CSS, dan JavaScript. Sementara back-end adalah orang yang berperan agar situs atau aplikasi dapat bekerja. Terus tampilan dari sebuah website terpenting sendiri yaitu menyajikan sebagainya. Tampilan yang dapat dimengerti oleh pengguna. Yang terakhir, terdapat kesalahan-kesalahan pada tampilan sebuah website yang membuat user merasa tidak nyaman ketika mengakses sebuah website. Contohnya terlalu banyak iklan, navigasi yang buruk, masalah pada teks, terlalu banyak menggunakan warna, penempatan icon atau button yang tidak tepat, dan masih banyak lagi. Adapun tujuan dari penelitian yang saya buat ini, yaitu yang pertama meredesain tampilan dari sebuah web dengan berlandaskan observasi yang telah dilakukan. Yang kedua, menerapkan desain yang telah dibuat ke dalam bentuk front-end web dev. Yang ketiga, melakukan observasi sebagai bahan dasar meredesain suatu tampilan website. Yang keempat, ingin mengetahui tampilan yang baik dari sudut pandang user. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, menerapkan desain yang telah dibuat ke dalam bentuk front-end web dev. Sekarang kita masuk ke bagian identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan identifikasi masalah pada penelitian yang saya buat pada kali ini adalah tampilan yang baik akan membuat user menjadi mengerti ketika user menjelajahi sebuah website. Tentu dong pasti itu, karena user itu memang harus dijaga dengan baik untuk melihat sebuah tampilan website agar dia mengerti cara menggunakan website itu. Jadi tampilan ini sangat berguna sekali. Terlebih lagi tampilan yang friendly dan mudah dimengerti itu sangat menguntungkan sekali bagi user ketika menggunakan website apapun website itu. Yang kedua, terdapat beberapa kesalahan desain tampilan website yang membuat user menjadi merasa tidak nyaman ketika menggunakannya. Jadi ada beberapa interface UI, entah itu website atau software segala macam. Contoh apapun aplikasinya, semisal ada tampilan website atau software atau aplikasi yang tidak friendly, UI UX atau tampilannya itu tidak mengerti lah, ibaratkannya tidak tertata segala macam, sehingga membuat user ini tidak mengerti cara menggunakannya. Terus user juga tidak nyaman ketika menggunakan aplikasi ini karena tampilannya itu kurang menarik gitu, seperti itu kira-kira. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian landasan teori. Sistem informasi merupakan gabungan dari pengertian sistem dan informasi sebagaimana uraian di atas. Menurut Jogianto pada tahun 2005 memberikan definisi terhadap sistem informasi sebagai berikut. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diberikan. Sedangkan menurut Sutarbi, yaitu pada tahun 2012, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi yang ditulis oleh Taufik pada tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut. Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-subsistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan cara mengelola data dengan alat namanya komputer.
sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna. Oke, selanjutnya masih di bagian landasan teori. Di era saat ini perkembangan informasi begitu pesat. Salah satu media yang cukup mendukung adalah melalui website. Menurut Hidayati pada tahun 2013, website adalah suatu sistem di internet yang memungkinkan siapapun agar bisa menyediakan informasi. Dengan menggunakan teknologi tersebut, informasi dapat diakses 24 jam dalam suatu hari dan dikelola oleh mesin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian metodologi penelitian. Yang pertama, itu di bagian metodologi penelitian saya itu menggunakan diagram alir. Jadi dirancang dulu sebelum melakukan penelitian ini. Pada penelitian ini dirancang beberapa tahapan pelaksanaan yang dapat membantu mempermudah penyelesaian penelitian. Adapun beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan, yaitu yang pertama itu studi literatur, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga processing data, yang keempat uji model, yang kelima implementasi model, yang keenam itu yang terakhir evaluasi dan hasil. Atau kita bisa lihat secara diagram atau flowchart di slide selanjutnya. Oke. Dan ini adalah slide yang dibuat. Jadi kenapa saya membuat alur diagram? Jadi nanti di saat saya melakukan penelitian, saya sudah mempunyai konsep atau rancangan-rancangan yang secara matang, di mana rancangan saya ini akan mengikuti dengan hasil flowchart yang saya buat. Yang pertama, saya akan melakukan studi literatur. Setelah selesai saya melakukan studi literatur, saya akan melakukan pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data telah selesai, saya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pre-processing data. Setelah selesai, saya melakukan uji model. Uji model telah selesai, saya melakukan implementasi model yang saya uji tadi. Yang terakhir, evaluasi dan hasil. Jadi, di sini saya melakukan penelitian ini berdasarkan diagram alir yang saya buat. Jadi, tertata rapi konsepnya, tidak hancur. Pokoknya terkonsep sesuai dengan diagram alir yang saya buat, bertujuan untuk memudahkan saya dalam penelitian kali ini. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu tentang diagram alir yang saya buat tadi ya. Jadi, yang pertama, itu ada studi literatur. Di sini saya melakukan komparasi terhadap penelitian serupa. Hal dilakukan untuk mempermudah mengumpulkan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun literatur yang digunakan pada penelitian ini sebagian besar dapat dalam bentuk jurnal dan beberapa website. Jadi studi literatur yang saya gunakan pada penelitian kali ini, saya mengambil referensi jurnal yang saya cari di website mendeley.com, yang dimana jurnal itu terdapat yang isinya tentang sistem informasi atau website yang telah dibuat oleh si penulis jurnal. Dan menurut saya jurnal yang saya buat itu studi kasusnya kurang lebih hampir sama seperti penelitian yang saya lakukan pada penelitian yang saya nanti. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu pengumpulan data. Setelah saya melakukan studi literatur tentang jurnal penggalian tentang informasi yang dibutuhkan atau mengkonsepkan pertama kali tentang metodologi yang saya gunakan, yang pertama itu yang kedua itu pengumpulan data. Jadi pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jadi saya memilih metode penelitian kualitatif untuk pengumpulan data. Kenapa? Karena penelitian saya ini menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Jadi saya nanti akan melakukan observasi guna untuk sebagai bahan dasar acuan untuk melakukan penelitian saya. Oke, gitu. Untuk aksi pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian saya kali ini, yaitu dengan menggunakan Google Form, yang dimana nanti data akan didapatkan dari hasil jawaban yang telah diisi oleh responden. Di dalam Google Form tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan atau saran dan masukan terkait UI yang baik pada website lipunan6.com, yang dimana jawaban dari responden akan digunakan untuk meredesain UI website lipunan6.com dan akan langsung diimplementasikan ke dalam bentuk front-end web developer. Berikut ini link Google Form terkait observasi yang dilakukan. Di situ isi dari Google Form tersebut terdapat field atau form nama, terus di situ juga terdapat UI dari keseluruhan liputan6.com, terus di situ juga kita memberikan masukan
atau menyediakan form khusus untuk responden agar responden bisa memasukkan saran atau masukan terhadap UI yang telah ditampilkan dalam bentuk screenshot ya, gambar yang saya screenshot dari UI liputan6.com. Jadi penelitian ini saya berfokus kepada UI tampilan dari website liputan6.com sesuai dengan namanya ya. Jadi website sistem informasi liputan6.com yang dimana nanti hasil dari jawaban responden akan saya jadikan acuan dasar untuk melakukan atau membuat merdesain tampilan dengan berdasarkan jawaban-jawaban dari responden. Ketika tampilan yang saya buat selesai adalah bentuk gambar, masih UI ya, dibentuk atau digunakan, saya melakukan UI-nya itu menggunakan Figma. Nanti setelah desainnya selesai dalam bentuk gambar, masih dalam bentuk gambar ya, setelah selesai nanti saya akan langsung mengimplementasikan gambar yang telah selesai tadi dalam bentuk front-end web developer. Jadi front-end web developer itu hanya istilahnya mengkonvert gambar tadi dalam bentuk kode, sehingga kode ini bisa ditampilkan dalam hal yang sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini hasil dari pengumpulan data yang setelah saya lakukan observasi, yang dimana tadi saya jelaskan saya membuat Google Form yang dimana isinya itu terdapat nama, terus juga ada yang apa yang kamu lihatkan, apa yang kamu perlihatkan atau yang kamu perhatikan ketika kalian membuka UI websitenya. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Terus yang ketiga itu pertanyaan apa yang harus diperbaiki untuk UI liputan6.com ini. Dan yang terakhir itu saran dan masukan untuk UI atau tampilan website liputan6.com. Di sini total ada 14 responden. Yang dimana dari jawaban yang kedua itu soalnya pertanyaan apa yang kamu lihat pertama kali ketika mengunjungi website ini, itu mereka kebanyakan menjawab tentang adanya foto. Mereka pertama kali yang dilihat ketika masuk ke liputan6.com itu adalah mereka pertama kali lihat gambar dan foto, terus juga gambar beritanya atau iklan segala macam, itu yang pertama kali mereka lihat, bukan teks beritanya. Terus juga apa yang harus diperbaiki, mereka menjawab itu rata-rata dari responden ini mereka menjawab terlalu banyak gambar, hilangin menu-menu yang tidak terlalu penting, tata letak layout yang kurang baik, dan juga kita di pertanyaan terakhir itu saran dan masukan untuk UI tampilan website liputan6.com. Itu yang pertama itu kurangi gambar yang tidak penting. Jadi mereka menjawab seperti itu, minimalisirkan penggunaan iklan. Jadi setelah mereka mengakses website liputan6.com, mereka sangat terganggu sekali karena banyaknya iklan yang tidak penting menurut mereka. Terus juga tambahin fitur, terus mereka kesulitan membaca karena banyak iklan yang tidak jelas muncul, iklan lagi, dan banyak gambar yang tidak terlalu penting ditampilkan di website liputan6.com. Terus gambar yang di bawah itu presentasi ya. Ini contoh hasil jawaban responden dalam bentuk persentase, yaitu dengan pertanyaan apa yang harus diperbaiki pada UI atau tampilan liputan6.com. Di sini responden banyak jawaban yaitu terlalu banyak gambar, itu dengan persentase 38,5%. Jadi responden ini yang saya tangkap, mereka itu terlalu banyak gambar yang tidak penting itu. Jadi mereka terganggu dengan gambar yang tidak terlalu penting ditampilkan. Terus yang kedua itu tata letak layout dengan persentase 30, mereka agak terganggu dengan tata letak layout liputan6.com. Menurut mereka kurang baik aja tata letak layoutnya. Terus yang ketiga sini, hilangkan menu-menu yang tidak terlalu penting. Jadi sini presentasinya 23,1%. Jadi mereka ini, mungkin yang dimaksud dengan mereka menu-menu yang tidak terlalu penting itu adanya navigation bar atau sidebar segala macam, menu-menu yang menurut saya terlalu banyak banget. Memang itu mungkin bisa dibentuk dalam drop down ya, sehingga tidak terlalu banyak. Terus juga yang keempat ini persentase 7,7%, yang dimana terlalu banyak kata-kata, cuman satu orang dong setahu saya tentang yang memilih terlalu banyak kata-katanya. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya, itu tentang reprocessing data.
Tahapan ini dilakukan untuk menyeleksi data apa saja yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya. Pada tahap ini dilakukan penyortiran atau penseleksian data yang telah dikumpulkan. Data berupa saran dan masukan dari berbagai responden terkait observasi UI website liputan6.com, yang dimana nantinya data responden ini akan dieksekusi sebagai bahan dasar dalam melakukan pengimplementasian front-end developer. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian uji model. Pada tahapan ini, dilakukan percobaan pengerjaan meredesain UI terhadap data responden. Pada tahap pengerjaan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Figma yang sudah dijelaskan tadi. Jadi saya meredesain dengan berdasarkan hasil jawaban responden, saya desain dalam bentuk Figma. Yang dimana aplikasi Figma ini adalah aplikasi yang dikhususkan untuk mendesain suatu aplikasi atau website. Sebelum masuk ke tahap front-end web developer, pastikan desain yang saya buat di Figma tadi itu sudah cukup matang dan siap untuk diimplementasikan ke dalam bentuk front-end web developer. Sekarang kita masuk ke bagian implementasi model. Setelah mendapatkan model terbaik dari hasil uji coba model, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan model desain yang telah dibuat tadi ke dalam bentuk front-end developer. Pengimplementasian ini menggunakan bahasa HTML, CSS, JavaScript, dan untuk framework yang digunakan itu Bootstrap versi 4 atau versi 5. Kenapa menggunakan framework Bootstrap? Karena framework Bootstrap ini adalah styling otomatis framework CSS, jadi sangat membantu sekali untuk seorang front-end developer ketika menggunakan framework Bootstrap, karena kita hanya memanggil kelas-kelas saja. Seperti itu cara kerja dari Bootstrap. Adapun rancangannya sebagai berikut. Yang pertama itu kita menyiapkan UI yang telah dibuat. Yang kedua, membuat diagram alur pembuatan front-end web developer. Yang ketiga, membuat UI website per halaman, implementasi front-end developer. Jadi maksudnya di sini kita membuat UI website per halaman itu kita selesaikan dulu satu persatu website, satu persatu halaman per page-nya. Jadi semisal halaman ini sudah selesai dibuat, maka ke tahapan selanjutnya kita buat ke halaman yang selanjutnya, halaman selanjutnya. Jadi kita ngebuat front-end developer ini per satu halaman selesai, baru kita ke halaman selanjutnya, seperti itu. Konsep dari pengimplementasian front-end saya. Yang keempat, itu membuat fitur-fitur tambahan seperti menambahkan animasi yang berfungsi untuk menarik perhatian pengunjung website. Yang kelima, itu menyimpan kode di GitHub. Kenapa penting banget ini backup data untuk menyimpan kode di GitHub? Karena nanti takut ada kesalahan yang tidak terduga sehingga menyebabkan kode-kode yang kita buat atau kode front-end developer kita yang kita buat hilang semua. Jadi saya menyimpan di GitHub agar nanti bisa di clone lagi, istilahnya bisa disimpan lagi dengan mudah. Yang terakhir itu deploying. Deploying di sini kita setelah selesai melakukan pengimplementasian front-end developer, ada baiknya kita melakukan deploying, yaitu dengan menghosting nama domain kita, nama website kita ke dalam internet. Jadi website yang saya buat dalam bentuk front-end developer itu bisa diakses oleh pengguna, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke bagian evaluasi dan hasil. Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap hasil dari uji coba model dengan membandingkan hasil front-end yang telah dikerjakan dengan website asli liputan6.com. Dari hasil yang didapatkan tersebut akan dikirimkan ke responden guna untuk melihat perbandingan UI yang telah diredesain dan UI yang asli. Jadi hasil yang saya buat front-end ini akan saya kirimkan ke berbagai responden yang merespon Google Form saya bandingkan UI yang saya buat dan saya bandingkan dengan UI asli dari liputan6.com guna untuk apakah mereka ini sudah merasa puas ketika melihat UI yang saya buat dalam bentuk UI saya buat ini dalam bentuk representasi dari berbagai macam responden ya, seperti itu kira-kira. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk presentasi dari tugas akhir proposal tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ringo Galisarya dengan NIM 118140076 dari kelas metodologi penelitian RB. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.